Selamat pagi, Miss Sahila yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Dwight Colin Anugrah dari kelas 11 IPA 1 akan sedikit berceramah mengenai kontestasi politik 2024. Gak kerasa, di tahun depan, tepatnya di Februari 2024, kita akan memilih pemimpin baru bagi negeri ini. Berbagai media massa mulai mempromosikan bakal calon presiden yang akan berlaga pada kontestasi tersebut. Pertanyaannya, siapa kira-kira yang akan menuju istana presiden pada gelaran tersebut? Sejauh ini, ada 3 tokoh yang terus dipromosikan. Calon pertama, Ganjar Pranowo, capres kedua, Prabowo Subianto, dan yang terakhir, ada nama Anies Baswedan. Berdasarkan survei-survei yang kerap dirilis oleh lembaga riset, posisi pertama dan kedua selalu ditempati oleh Ganjar dan juga Prabowo. Keduanya terlihat saling bersaing ketat untuk menempati posisi pertama. Sedangkan nama Anies selalu berada pada posisi juru kunci alias di peringkat ketiga. Apakah bisa dikatakan bahwa Presiden RI ke depan hanya untuk Ganjar Pranowo atau Prabowo dan kita bisa kesampingkan nama Anies? Bagi saya, ini sangat menarik untuk diulas. Berkaca pada Pilkada DKI 2017 silam, nama Anies juga bukanlah sosok yang dijagokan ketimbang petahana saat itu yang bernama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tapi toh akhirnya secara mencatat, Anies bisa sukses mengempaskan Ahok di putaran kedua. Meskipun dengan proses yang cukup kontroversial menurut banyak pengamat. Sejak vakum menjadi gubernur DKI Jakarta di 2022 silam, Anies otomatis gak punya panggung politik. Wajar jika kemudian banyak pihak berkata kalau Anies gak mungkin menuju ke RI 1 karena alasan ini. Terlebih lagi, Anies gak punya parpol yang kelak akan mengusungnya menjadi capres. Namun, siapa sangka Surya Paloh sebagai petinggi Partai Nasdem yang justru mengusung nama Anies sebagai capres dari partainya pada Oktober 22 silam. Dan gak perlu waktu lama, akhirnya koalisasi parpol pengusung Anies yang dikenal sebagai Koalisasi Perubahan untuk Persatuan akhirnya terbentuk. Meskipun akhirnya posisi Partai Demokrat yang terpaksa hengkang dan koalisi oleh karena masuknya sosok Muhaimin Iskandar dari PKB sebagai capres Anies. Mungkin satu yang layak dipertimbangkan bahwa sosok Anies adalah jebolan dari Young Global Leaders, di mana banyak alumni dari sekolah Davos tersebut yang belakangan menjadi tokoh utama di banyak negara. Sebutlah nama Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis, Ursula von der Leyen sebagai Presiden Uni Eropa, hingga Justin Trudeau sebagai Presiden Kanada, di mana semuanya terkoneksi erat dengan sekolah Davos yang diasuh oleh World Economic Forum. Selain itu, Anies juga banyak mendapat endorsement dari tokoh-tokoh dunia, sehingga banyak mendapatkan penghargaan internasional. Salah satunya diangkat sebagai anggota dewan pada Universitas Oxford yang berlokasi di Inggris. Sungguh prestasi yang membanggakan, bukan? Terlepas dari semua itu, saya yakin nama Anies yang saat ini tidak diperhitungkan sebagai capres unggulan di 2024 nanti akan menjadi kuda hitam yang diperhitungkan. Akankah sosok Surya Paloh yang sukses mengantar Jokowi dan juga Ridwan Kamil sebagai orang nomor 1 di Indonesia dan Jabar kembali mencetak hat-trick? Mari kita lihat seperti apa ke depannya nanti. Sekian ceramah saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.